Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 21 November 2024. Saya mohon maaf karena berapa hari ya? 2 hari tidak ada After Market Close. Pertama karena ada Timnas, sudah pasti kalau ada Timnas main, sudahlah kita tidak usah nonton After Market Close. Tidak penting dibandingkan nonton Timnas, itu menurut saya. Lalu kemarin kebetulan saya ada kerjaan ya Bapak Ibu ya, lagi beberapa hari meeting, ada juga di urusan kantor juga harus diselesaikan. Jadi ya, tapi saya tetap melakukan analisa malam-malam, tapi untuk diri saya sendiri. Hari ini saya ada waktu untuk bikin after market close hari Kamis ya Bapak Ibu. Kita ada 1, 2, 3, 4 alert hari ini. ISG-nya ditutup merah, ya regional juga merah ya Bapak Ibu. Tadi pembukaan merah, lalu dia sempat hijau ya, kita lihat bagaimana dia. Ini saya ambil dari RTI, dia naik ke atas. Tapi saya lihat karena ex dividend kalau nggak salah BBCA, jadi BBCA-nya merah. Nah, begitu saya lihat BBCA drop, dividend trap, udah saya bilang, wah dia nggak bisa ini. Berat untuk kita positif, karena memang bobot BCA ini cukup besar. Dan informasi nonton berita juga kekhawatiran tentang Amerika ya Bapak Ibu. Jadi suku bunga lagi-lagi, dan di mana dolarnya menguat luar biasa. Jadi itu sentimennya Bapak Ibu, kita sambil menunggu gapnya tutup lah. Jadi apapun itu, kalau mau pakai cocokmologi, mudah-mudahan gapnya tutup. Saya sudah kena berapa kali stop loss. Cashnya sudah berbalik, saya sabar menunggu kita buy on weakness lagi nanti kalau di sekitar demand zone atau gap. Oke, nanti kita akan analisa Bapak Ibu apapun itu di after market close ini kita akan lihat price, discount everything, volume validate ya. ISG-nya tutup 0,55. Kita tahu bagaimana dia session 2 jam 2-an lebih dia turun ke bawah, dan ini ada bantingan. Aduh, ini susah dideteksi Bapak Ibu, kalau ada pre-closing dibanting begini susah dilawan lah. Transaksinya total value-nya tidak terlalu besar juga karena di bawah 10 triliun ya, turnover-nya 9,82 triliun. Tapi asingnya luar biasa. Net sale-nya 1 triliun, cukup besar ini. Kalau kita lihat financial penekannya, non-cycle-nya memang sentimennya suku bunga ya, Amerika dan lawannya dolarnya menguat, outflow-nya juga besar. Di mana yang besar diguyur BBRI, BBCA, Bank dua ini ya Bapak Ibu, yang di atas 100 miliar, sisanya di bawah 100 miliar. Kalau 100 miliar dia memang dari big cap, itu biasanya saya tidak hitung karena secara teori juga dia berarti di bawah rata-rata lah, di bawah, tidak signifikan istilahnya. Lalu yang besar apa? Telkom. Telkom tidak ada alertnya. Saya tadi begitu alert ISAT dan Excel, saya pikir Telkom akan alert juga, tapi tidak. Ternyata tapi dia net buy-nya besar. ISAT ada alert. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat mana yang perlu dianalisa. Ini dia top foreign net buy ya. Top 10. Oke, kita lihat alertnya ITMG. Pagi-pagi ITMG, saya nggak tahu ada apa. Lalu ada ISAT, Excel, dan Emior. Telkom tidak ada. Padahal mungkin sebagian orang menunggu Telkom ini ya. Oke. Itu dia Bapak Ibu, alert ini terkirim secara sekuensial, jadi saya perlu ingatkan, memang dia belakang di background-nya adalah machine learning. Namanya juga masih learning ya, menggunakan data Bapak Ibu. Bisa aja dia pagi ada alert pas pre-closing diguyur ya. Ini kita lihat 14 itu saat market lagi hijau. Tapi kita lihat setelah itu jam 3 dia turun merah semua. Nggak tahu nih apakah kena juga atau enggak, nanti kita analisa ya. Ada Telegram, dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR nih. Linknya ada di scan QR yang gambar ini, atau Bapak Ibu juga bisa join Telegram channel, juga ada di deskripsi video. Sosial medianya sama Instagram, websitenya Bapak Ibu bisa follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi ya. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia ya Bapak Ibu, sudah mengalami asam, pahit, asin, getir di pasar saham Indonesia. Nah, ini akan saya sharing pengalaman saya, mudah-mudahan menjadi shortcut Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu kalau yang bertanya, Gan tolong analisa saham ini,
Ya, saya cuma berikan contohnya aja, silahkan lakukan sendiri nanti ya Bapak Ibu, jadikan saja eh, analisa saya sebagai second opinion. Jangan percaya 100% ya Bapak Ibu. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun, apalagi robot. Karena dia tidak punya institusi, dia cuma teknologi berdasarkan big data, bisa saja tahun depan teknologinya sudah muncul teknologi baru. Maka kita jadikan saja sebagai second opinion apa yang saya sampaikan. Ini penting. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Berulang-ulang saya sampaikan karena saya juga tidak percaya dengan siapapun ya, analisa siapapun, saya percaya dengan analisa sendiri atau yang disebut dengan first opinion. Dapatnya dari mana? Practice make perfect. Practice, lakukan analisa, ada saham lakukan analisa, setiap kita analisa belum tentu kita beli. Setelah kita analisa ya, Bapak Ibu lanjutkan dengan membuat trading plan. Nah, di trading plan baru kita susun yang langkah ketiganya adalah money managementnya. Nah, kalau tidak hanya kita percaya dengan analisa orang lain, pasti trading plan dan money managementnya tidak ada. Karena kan kita tidak tahu ujungnya dari analisa orang lain, makanya wajib analisa sendiri, wajib punya trading plan dan money managementnya. Jadi disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya saya taruh di deskripsi video ini. Bapak Ibu bisa cek, juga bisa ada trialnya, bisa juga nanti Bapak Ibu ketika saya melakukan analisa, saya ketikkan perintah, Bapak Ibu bisa juga ikuti ya step by stepnya. Karena ini adalah learning ya, saya proses saya sharing ilmunya. Jadi memang harus praktis. Prinsipnya memang practice make perfect ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik saja help ya. Jadi ini adalah list perintahnya. Jadi kita punya time frame-nya juga. Di sini daily chat time frame-nya ada daily, weekly dan monthly. Tidak ada yang 5 menit ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang aturan dari BEJ ini semua data kalau tidak pakai user login seperti di broker tidak boleh data real time sekarang ya. Oke. Itu RTA udah kena itu. Sekarang kita lihat perintah yang ada di sini Bapak Ibu, VBP, VPN ini semua perintah-perintah yang ada nanti kita akan coba lakukan, tentu tidak semua karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri nanti ya, lakukan analisanya. Jadi ada weekly, monthly dan untuk rotasi bintang kita punya sektor 1 sampai 11. Lalu jangan lupa Bapak Ibu tonton tutorialnya karena apa yang saya ketik perintah ini sebagian besar sudah ada tutorialnya. Ada beberapa yang belum tidak ada tutorialnya karena sudah dihapus videonya oleh YouTube. Contohnya apa ya? SWG ya, SWG itu dihapus. Saya belum sempat bikin lagi gitu. Jadi sebagian besar sudah ada lah. Ditonton dulu. Oke. Mari kita lakukan aftermarket close. Jadi seperti biasa nanti Bapak Ibu ikutin saja nih step by stepnya. Kalau di dalam workshop saya katakan ini adalah checklist. Step by stepnya Bapak Ibu bisa ikutin yang di sini. Pertama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu ketik alert. Nah ini gunanya untuk mengecek apa saja alert yang muncul hari ini. Ya ada ITMG, ISAT, Excel, MYOR. Kemarin saya mohon maaf. Tidak ada aftermarket close, tapi sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu menunggu aftermarket close karena analisnya itu berulang terus ya, itu aja yang kita lakukan. Lalu kita cek setelah kita ngecek alertnya, ya hari ini kita tahu ada ITMG, ISAT, Excel, MYOR, tentu tidak mungkin kita bahas semua secara detail. Saya akan pilih satu saham yang secara detail, lalu lainnya akan saya analisa secara singkat. Artinya detail itu checklistnya 1A, B, C, D itu hampir full ya. Tentu nanti kalau untuk saya pribadi itu adalah sesuai dengan preference. Tapi ini step by stepnya Bapak Ibu bisa ikutin. Untuk detail nanti ada sisanya kita akan bikin analisa singkat untuk 4 atau 5 chart untuk saham lainnya. Ada 4 ya. Tidak mungkin 4-4-nya kita lakukan analisanya secara detail karena waktu terbatas. Oke, setelah kita cek alertnya, apa yang langkah berikutnya? Kita cek Rekom. Rekom ini adalah trading idea ya Bapak Ibu, dia menggunakan end of day data. Artinya sebenarnya kita lakukan screening saham itu untuk mencari saham yang confluent. Artinya dia muncul di big data analysis dari machine learning, dia muncul juga di Rekom, dia muncul juga di ledakan volume.
Nah, itu biasanya yang saya fokus. Karena pasti ada sesuatu itu kalau ada alert terus muncul juga di lain-lainnya. Nah, istimewanya kalau dia pakai Rekom adalah datanya end of day. Kalau di alert robot, dia keluar pagi bisa berubah sorenya tergantung bandarnya mau banting atau tidak. Tapi kalau sudah end of day, sudah dia sekali keluar terus screening udah cukup itu. Untuk tanggal 21 bulan 11 2024 kita punya MYOR. MYOR ini ada alert, ada di volume price, ada di BDT. Wah, ini bagus ya. Kita coba nanti analisa. Saya belum punya, ya saya menunggu nih. Jadi MYOR ini kan lawannya dari Unilever. Jadi Mayora dia juga FMCG. Biasanya orang kalau mau beli saham-saham, apalagi sekarang ya, kelas menengahnya buyar. Jadi orang kalau secara teori yang kalau kita kuliah di kampus itu, maka dengan tekanan ekonomi sekarang orang cenderung untuk trading down ya. Jadi kalau biasanya dulu pakai makan FMCG produksi Unilever, sekarang mereka berganti mungkin odol giginya yang lain, Ciptaden. Yang penting masih bisa gosok gigi gitu, harganya lebih murah. Itu di kuliah lah kita belajar marketing. Dan ini MYOR ada ya. Nah, ini banyak juga saham-saham yang bagus. Ya seperti tadi saya katakan begitu saya lihat, oke, Bank BCA dia sedang ada gap, maksudnya kena dividen, maka agak berat ya. Tapi di sini kita lihat ada Doit, Bapak Ibu bisa analisa sendiri nanti. ISAT ada alert, bagus juga. MBMA, nih MBMA nih saya dapat harga 480 cukup banyak kemarin. Luar biasa ya, dia tekan ke bawah, saya dapat pula barang tuh ya. Ya mudah-mudahan lah jadi naik dari 500 ke 5.000 lah. Mudah-mudahan itu doa saya untuk MBMA. Sabar yang penting kuncinya. MDKA bearish dia berlawanan ya. MTEL bullish, MYOR ada, Telkom. Ini Telkom dia bullish engulfing tapi tidak ada alertnya. BBYB luar biasa BBYB, saya langsung dikontak, Pak Roy, saya BBYB penutupan. Saya bilang belum lihat. BBYB nih kita bahas di mana ya, di workshop ini. BBYB ya. Saya juga sudah masuk. BBYB PWS-nya bagus, BBYB Golden Cross dia karena memang luar biasa dia bantingannya BBYB, tidak ada alert dia karena pre-closing kalau nggak salah ini. Ada sesuatu kali ya. Saya nggak tahu. Tolong aja komennya nih Bang Neo ini sudah curiga dari kemarin. Sampai ada yang workshop volume personalisasi dia membuat channel YouTube atau channel apa khusus membahas BBYB. Nanti saya coba forward ya. Oke, yang lower down BBRI, ya BBRI saya punya order di 4.100, BBTN, perbankan nih kena semua nih. Oh, BSD saya kayaknya buy on weakness nih. BSD nih. Belum dapat semua. Saya masih jalan ongoing nih BSD. Mudah-mudahan dia mantul di demand zone. Bisa tonton nih tutorial ini ya BSD. Lalu kita cek. Setelah kita lihat ini isi screening, kita cek saham ledakan volume. Ini favorit saya nih kalau SCR Vboom. Kalau volume price analysis, kalau ada volume meledak, mazhabnya ini pasti sesuatu. Karena kalau ada volume yang meledak, pasti ada sesuatu gitu. Harus dianalisa ya. SCR Vboom. MYOR, Vico ini sama apa nih? Nanti kalau ada waktu kita buat analisa singkat. Jadi, Bapak Ibu, sepertinya kita akan bahas MYOR. Karena MYOR keluar di sini, MYOR keluar di alert, MYOR keluar di ini. BBYB sayang tidak ada alert. Nanti kalau ada, nggak ada pula ya, nggak ada waktu. Saya lebih bagus, saya fokus trading plan saya nih. Ya, MYOR ya, kita akan bahas MYOR. Alasannya dia muncul di mana-mana, kita analisa. Belum tentu kita beli. Tapi analisa harus dilakukan. Kita lihat SCR ekstrim. Ini mencari saham-saham yang ekstrim nih Bapak Ibu. Strateginya buy on weakness tapi harus cek demand zone-nya. Kita lihat banyak ya BBRI masuk lagi buy on weakness, Bank Mandiri, BRIS, BRPT. BRPT ini mulai cicil nih di bawah 800 ya. Di bawah 900, di dekat-dekat 800 mulai buy on weakness ini. BTPS masih saya udah kena stop loss di BTPS, belum nggak kelihatan soalnya demand-nya. Nggak kelihatan, jadi sudahlah. Saya pindah mungkin itu ke BSD. Mana BSD? Ada nggak sini? Nggak ada pula BSD. BSD nggak ada pula ya. Tapi saya posisinya masih order buy on weakness masih jalan.
Belum kena semua. Mudah-mudahan kena dulu baru mantul. SMRA, kenapa dia SMRA nih ya? Dia kalau nggak salah laporan keuangannya nih. Belum laporin. Wah, BBYB Extreme Grid hari ini luar biasa. Hati-hati. Nanti mungkin dia ekstrim ya. Vico nih saham apa? Ya. Oke, itu dia Bapak Ibu yang mau coba buy on weakness, cari saham-saham ini banyak nih. Tetapi Bapak Ibu harus cek ada demand zone-nya atau tidak. Oke, kita cek dengan SCR W Extreme. Ya, yang weekly-nya nih. Yang weekly juga sudah banyak kayaknya ya Bapak Ibu. BBRI weekly-nya sudah, saya sudah mulai pasang buy on weakness lagi. BRPT saya buy on weakness mulai di bawah 500 ke bawah 850 kayaknya mulai buy on weakness kayaknya sampai 700 berapa ini ya. GGRM, IMAS, Extreme Fear-nya banyak ya, TKIM, SDRA, SMDR nih. Ya, dicek-cek saja. Kalau ada dimensionnya masuk pasang buy on weakness di dimension. Kalau nggak ada, nggak usah. Seperti BTPS udah kena stop loss, di bawahnya tidak ada dimension. Nah, udah tunggu aja lah. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini rotasi saham, Bapak Ibu, dengan pusat rotasi komposit. Kompositnya minus 0, sekian ya, minus. Ini banyak saham-saham yang Panic. Adaro Panic. Adaro, peringatan bentuk Bapak Ibu. Jangan lupa stop loss-nya dibuka kalau masih punya. Takutnya nanti setelah dividen jatuh turun ke bawah, stop loss-nya pula fire gitu. Antam Panic. BBRI ini ada yang bagus-bagus nggak ya? BSD masih Panic. Yang alert ada nggak sini? Oh, nggak ada ya Bapak Ibu. Bisa cek satu-satu lah. Telkom mungkin habis Panic terbit lahop, silahkan dicek ya. Excel tidak ada di sini, Excel tidak ada. Jadi, oke, itu nanti Bapak Ibu silahkan cek. Kalau ada saham yang berada di zona Panic tapi mengarah di hope, kita sebut sebagai habis Panic terbitlah hope. SCR hope. Nah, jadi memang langkah pertama itu kita screening dulu, screening sana cari-cari ya. BBYB nih udah di hope. MYOR juga di hope. Ini lever tumben di hope ya, Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita cek juga yang SCR hajar kanan. Hari ini yang hajar kanan top FF dulu. Ini adalah top foreign flow tadi sudah disampaikan. Jadi kita lihat ini ya, BBRI, BBCA. Kita lihat sekarang kita bandingkan dengan SCR top kaki. Karena hajar kanan, hajar kiri. Ya, jadi kalau memang BBRI ternyata banyak hajar kiri, berarti memang asingnya juga berpengaruh nih. Ya, BBRI 200 miliar. Sementara hajar net sell-nya dia 500 miliar. Berarti memang selain lokalnya yang hajar kiri, asingnya juga jualan banyak nih. Jadi asingnya itu jualannya 500. Net hajar kirinya 200. Artinya apa? Banyak lokal yang hajar kanan gitu. Banyak. Artinya begitu ya. Netnya masih tetap hajar kiri karena asing aja net sell sekian. Kira-kira gitulah ya Bapak Ibu. BBCA hajar kiri, yang hajar kanan siapa? PSAB. Avia ini menarik juga Bapak Ibu karena dia termasuk yang kita wanti-wanti belum ada wake coffee-nya. Kita bahas di workshop itu. Workshop volume price analysis. Oke, itu dia screening sana, screening sini. Mudah-mudahan nanti ada yang menarik untuk Bapak Ibu. Tapi yang pasti kita tadi sudah tentukan untuk after market close, kita ambil contoh analisanya adalah MYOR karena dia muncul di mana-mana. Saya belum punya pula. Memang untuk consumer atau FMCG ini harus berhati-hati. Apalagi naik nanti sentimen jelek untuk 12% ini naik PPN-nya. Jadi gimana ya? Kalau saya bilang jangan belanja, nggak nasionalis pula supaya pajaknya. No comment lah kalau tentang pajak. Rumit. Jadi kalau dalam hidup ini kita cuma ada dua yang bisa dihindari, kata Yusuf Kalla dulu, sempat saya ingat. Pertama adalah kematian. Kematian itu tidak bisa dihindari. Kedua pajak. Ya, pajak itu kalau nggak bisa dihindari kata dia. Terserahlah. Mantan Presiden Yusuf Kalla ngomong begitu dulu. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya dengan composite dulu. Kita cek dengan Speedo Composite. Jadi dolarnya juga masih tinggi. Menariknya composite ini seperti tadi saya posting pagi-pagi, dia sudah tidak ekstrim.
Tidak ekstrim dia. Cuman saya lihat BBCA-nya jatuh, lalu gap-nya belum tutup. Jadi dikhawatirkan nanti kalau pullback-nya membentuk new low, dia akan lanjut ke bawah nutup gap dulu. Nanti kita bahas ya di chartnya. Sekarang kita cek dengan star C0 dengan composite minus 0,3 ya, 0,5. Maka kita akan lihat secara relatif. Secara relatif kita melihat infra menguat, tekno menguat, apalagi? Finance mulai menguat, kesehatan mulai berkurang paniknya, siklik menguat ini. Apakah MYOR2 di siklik? Perbankan ya tadi kita punya bank digital, energi melemah ya Bapak Ibu, tapi pelemahannya sudah mulai berkurang. Industri, aduh nggak jelas ini. Non cyclical dan basic melemah relatif terhadap komposit yang melemah ya. Jadi mereka jatuhnya lebih dalam nih, properti nih jatuhnya lebih dalam. Padahal kompositnya melemah, dia justru tambah panik ini. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita cek sekarang dengan apa lagi? VPA Weekly Composite. Karena dia belum hari Jumat, masih hari Kamis Bapak Ibu. Volumenya harus kita berikan kompensasi kurang sehari ya. Jadi volumenya ini belum valid. Validnya di hari Jumat kalau pakai chart weekly. Apa yang kita bisa lihat di chart weekly? Tentu dia mengatakan no supply. Volumenya no supply. Sebab apa? Masih hari Kamis, bisa tambah satu hari lagi untuk hari Jumat. Tetapi ini spreadnya narrow, close-nya ya ini sepertinya ada perlawanan sedikit lah untuk ditekan tidak terlalu dalam. Makanya sudah mulai kemarin ekstrim daily-nya, sekarang dia sudah tidak terlalu ekstrim lagi karena demand-nya sudah menahan ini. Ya, tapi kalau dari sini kita lihat masih terjadi distribusi ya. Ini polanya ke bawah. Kita tunggu besok hari Jumat volumenya bagaimana. Bisa saja dia berbalik menjadi hijau candle-nya ini. Tergantung penutupan hari Jumat. Kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Weekly-nya bagaimana? Ada dimension nggak di bawah? Iya ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun dia mau cucuk bawah lalu dia naik boleh-boleh saja. Karena ini kita punya penahan. Saya yang kena stop loss makanya tidak terlalu hard feeling. Karena saya punya cash sekarang untuk kalaupun dia mencoba menekan garis ini. Ya, jadi saya tunggunya tadi saya nunggu sekarang sekitar harga ini masuk 6998. Maka saya akan coba mulai agresif dekat-dekat gap lah. Nanti kita lihat daily gapnya. Jadi saya tunggu sebentar ini dia turun ke bawah. Beberapa saham sudah masuk, beberapa saham sudah switching ya. Sekarang kita cek dengan daily-nya VPA Composite. Jadi tadi kita catat 6998 ya, Composite di lower downtrend weekly Composite. Kita lihat daily-nya. Ya, dia take rebound. Jadi polanya itu mengapa saya bilang aduh ini yang gap di bawahnya belum tutup. Jadi dia low pullback, turun, pullback, turun, pullback. Nah, jadi 118 ini kalau dia jebol ke bawah memang kita harus tunggu dia di weekly-nya ya. Dan ini kalaupun dia cucuk nutup gap, itulah yang saya tunggu. Nggak berani pula saya bilang saya berdoa supaya IHSG turun nutup gap. Nanti banyak yang nyumpahi saya pula karena mendoakan harga. Tapi faktanya kan dia begitu. Pullback ini turunnya rapi sekali. Rapi pola-pola untuk mengejar sesuatu ya, mungkin mengejar mantul di sini atau cucuk naik gitu ya. Ini ada gap. Saya sudah cek, valid ada gap. Lalu kita lihat sinyal tidak ada, volumenya di bawah rata-rata. Nah, kalau dari price discount everything, volume validate, ya price-nya bearish. Volumenya di bawah rata-rata dan down volume, ya nggak apa-apa juga lah. Kecuali tadi dia bearish, volumenya besar. Nah, itu agak pusing kepala ini memikirkannya. Sekarang ini ya dia biarin dia turun. Dia turun rapi-rapi, kecil malah rapi lah. Ya kayak gini polanya rapi dia. Oke, jadi plan-nya adalah yang di sini, mulai di sini sampai gap itu saya akan agresif.
sebenarnya sudah ekstrim, tapi ini seperti mencolek sesuatu lah. Dari pengalaman saya, ya 19 tahun di pasar saham Indonesia, gap kalau di composite biasanya akan ditutup. Kita cek dengan VBP composite. Nah, kita lihat supply and demand-nya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saham-sahamnya sudah ekstrim, kalau nggak ada demand zone-nya, ya nggak usah masuk. Sekarang dia tertahan di demand zone, supply and demand. Kalau kita sebut ini, ya ini kalau kita tarik, saya susah tarik di sini ya. Ini ada sekarang menjadi demand zone lah ya. Jadi biasanya kalau memang kuat, dia akan cucuk kecil-kecil untuk nekar ke bawah, kecil-kecil. Biasanya jarang, kecuali memang terjadi sesuatu, ya. Dia akan candle besar. Biasanya dia kayak gini nih ciri-cirinya. Dia crawling lah di bawah itu. Crawling sampai cucuk gapnya. Ini gap, kena sedikit, dia cucuk gap, baru dia mantul. Ini pola-polanya spreadnya mengecil, volumenya mengecil, sudah begitulah. Itu dekat-dekat dengan bottom. Nanti kalau kita lihat ujung-ujungnya ada ekor-ekor, itu biasanya cucuk-cucuk. Itu pengalaman saya gitu. Nuansanya begitu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu. Misalnya Donald Trump perang sama ini, Putin pakai nuklir. Itu sudah analisa volume price-nya sudah susah itu. Karena bermainnya adalah sentimen yang susah terukurnya. Sekarang kita akan lihat, ya cukup ya Bapak Ibu, kita akan lihat sahamnya. Sekarang kita cek alertnya tadi apa. Nah, kita mulai dengan Portfolio Volatility Map, ITMG, spasi, ISAT, spasi, Excel, spasi, MYOR. Excel ini sudah ada yang nanya ke saya, Pak, asing dia Excel ini lumayan nih, apa di follow aja? Ya terserah ya, kalau yang tanya saya harusnya lakukan seperti apa, bebas, analisa dulu, plan-nya bikin, nanti mudah-mudahan berhasil ya. Kita lihat portfolio volatility map antara 4 alert saham yang muncul hari ini. Kalau dari volatility kita lihat bahwa ISAT ini, ISAT ini mohon maaf nih, kayaknya datanya agak kurang bisa valid sebab dia stock split. Memang ada bermasalah kalau data ya Bapak Ibu, kalau dia saham stock split kalau untuk volatility dalam 12 bulan. ITMG ini paling slow, dia volatilitasnya rendah, MYOR dan Excel ya berada di kuadran yang sama. Sekarang kita cek dengan PCM. Kita copy aja. Sama juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau data saham-saham yang baru stock split, agak mohon maaf, mungkin dia agak ambigu. Tunggu dia setelah 12 bulan lah datanya. Dari terhitung stock split. Apa boleh buat. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat, ada yang menarik, MYOR dengan kompositnya korelasi tinggi. Ya nggak kemana-mana berarti dia terhadap komposit. Kita lihat Excel kalau Bapak Ibu punya Excel mau masuk MYOR boleh ya. Jadi Excel dengan ITMG juga boleh. Excel sama ISAT ada korelasi sedikit 0,52 agak tinggi. ISAT dengan ITMG dan MYOR boleh ya Bapak Ibu. Mereka tidak ada korelasinya. ITMG dengan MYOR juga boleh karena korelasinya rendah ya. Oke, itu dia Bapak Ibu, perlu waspada korelasi yang tinggi itu Excel dengan ISAT ini. Mereka perlu diwaspadai untuk data 12 bulan. Tadi kita mulai ya Bapak Ibu, kita mulai membahas MYOR. Saya belum punya, ya MYOR ini agak sedikit pergerakannya, banyak sisirnya. Saya nggak pernah pegang, tapi nggak tahu kali ini ya, karena ada alert. Makanya perlu analisa. Saya analisa belum tentu dia akan terbang. Bisa aja yang terbang besok ISAT ya, atau Excel. Karena ISAT ini kemarin sudah ada alert, atau Excel ini yang foreign flow-nya. Tapi sebagai tutorial, ya sharing ilmu, tutorial cara menganalisa, saya konsisten dengan mencari saham-saham yang confluent. Oke, kita cek pertama, langkahnya adalah cek alert MYOR. Bapak Ibu mungkin bisa BBYB lakukan analisa. Habis ini saya akan analisa BBYB ya Bapak Ibu. Bang Neo ini menarik sekali itu. Dia muncul juga di mana-mana. Saya belum lihat alertnya, tapi tadi dikode sama kawan yang ikut workshop volume price analysis. Dia mengatakan, Pak, analisa saya benar. Alhamdulillah. Tapi saya nggak komen ke orangnya. Mungkin kalau dia nonton video ini baru dia mungkin ternotis lah. Alert MYOR.
Angka pertama adalah cek alert MYOR. MYOR ini fresh Bapak Ibu. Kenapa bulan 10 tidak ada? Nah, ini baru keluar alertnya lagi. Ya, jadi dia sempat bulan 7 ada, bulan 8 ada, bulan 9 ada, mungkin dia terkoreksi. Jadi patternnya sudah terbentuk nih bulan 7. Udah ada sesuatu ya, 3 kali bulan setiap bulan 3 kali berturut-turut dari 7 sampai bulan 9. Nah, sekarang bulan 11 keluar lagi. Ini fresh nih. Sesuatu yang fresh baru dia. Kita sebut alertnya fresh. Kalau maupun masuk kita mungkin dekat-dekat bottom atau dekat-dekat demand zone, ini ciri-cirinya kalau fresh. Jadi Bapak Ibu kalau punya alert sudah sebulan ada 4 kali, sebulan ada 5 kali. Nah, itu kalau alert ke-6, ke-7 dia keluar terus, ya berarti jangan masuk, itu tidak fresh. Itu mungkin bagi yang sudah punya untuk menaikkan stop loss. Jangan langsung hajar ya, analisa dulu. Oke, itu dia kita sudah cek MYOR, kita lanjutkan. Checklist berikutnya adalah kita cek Speedo MYOR. Nah, ini langkah kedua adalah kita cek speedometernya. Untuk penutupan hari ini dia berada di zona grid, dia belum ekstrim ya. Nah, jadi dia masih bisa naik seperti ISAT saham-saham yang ini masih di grid dia bisa naik. Kecuali sudah ekstrim grid ya. Itu kabur aja lah. Tadi kalau kita pakai SCR ekstrim, kita menemukan Bank Neo, BBYB, dia sudah ekstrim, itu besok akan koreksi. Tapi kalau begini, belum. Jadi kita lihat apa artinya grid, demand-nya lebih besar pada supply. Oke, kita cek weekly-nya. Speedo MYOR. Kita lihat weekly-nya. Masih grid juga, berarti dia aman ini Bapak Ibu, belum ekstrim. Kita cek dengan Star MYOR. Star MYOR. MYOR-nya sudah bergerak dengan bagus ini. Tapi belinya harusnya 2 minggu lalu ya, ketika berada di zona ini nih. 1, 2, 3 itu kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope ya. Nah, sekarang dia sudah masuk hope, mungkin dia akan menuju ke grid. Kita cek weekly-nya, mungkin masih belum telat. Star MYOR. Nah, ini weekly-nya. Mungkin dia main di weekly, kita cek dulu. Weekly-nya berbalik ya, Bapak Ibu. Dia, dari minggu lalu sudah ada penguatan MYOR nih. Minggu lalu ya, Bapak Ibu. Nah, nih, bahkan minggu-minggu sebelumnya sudah menahan ke rasa fear. Fear-nya sudah ditahan oleh dia, berbalik dia. Udah melambat nih fear. Ada berapa minggu dia fear-nya tidak bisa maju-maju. Lalu masuklah demand-nya, dia berbalik ke grid. Oke, itu W-star-nya kita lihat dengan chart volume price dulu yang monthly, VPA, monthly MYOR. Nah, Bapak Ibu sambil saya ketik begini, Bapak Ibu ketik juga. Nah, ini saya pakai Telegram desktop untuk kepentingan video. Tapi biasanya kalau analisa saya pakai di laptop pakai ini, Telegram desktop. Di handphone bisa, tapi kecil-kecil gambarnya. Oh, begini. Ini berbahaya nih polanya nih. Kalau lihat monthly-nya agak berbahaya. Di sini disebut dengan marking up, ya. Nah, ini marking up ini. Mungkin di sini akumulasi, ini yang dari sini baru marking up, markup. Ini buying climax ya, fase A. Nah, ke sana ini selagi dia tidak lebih tinggi dari atas, maka kita bisa katakan nanti dia distribusi. Ya belum tahu, distribusi itu dia harus membentuk low baru. Ya, low barunya besar nih, 1400 ke bawah ya, masih lama. Di antara monthly-nya, weekly-nya membentuk siklus Wyckoff. Ini marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Jadi mainnya begitu. Ini kalau weekly nanti akan kelihatan di sini ada semacam uptrust, dia turun, marking down, kita bisa beli di sini. Jadi pattern-nya berbeda. Ini pattern 1, ini pattern 2, nanti pattern 3 kita nggak tahu apakah dia ke atas atau ke bawah, belum tahu. Masih tanggal 21, belum akhir bulan ya. Tapi yang jelas dia di sini 2019 dia kelihatan ada perubahan volume meningkat ya. Nggak tahu nih apakah ada stok, tapi ya ini di sini besar ya. Saya nggak tahu nih ada apa. Volumenya kelihatan berbeda sekali di sini dengan tren ini sama di sini. Mungkin lebih banyak transaksi trading di sini ya. Oke, kita lihat weekly-nya. VPA weekly MYOR. Jadi begitu Bapak Ibu, kita turun ke time frame lebih kecil.
weekly. Biasanya wake off itu terdeteksi di weekly. Ah, ini yang saya bilang, dia seperti sisir nih Bapak Ibu, cucuk. Itu volatilitasnya agak tinggi nih, atas bawah, tapi ini weekly ya. Ini marking down, low, high, ini adalah marking up. Kita mulai distribusi. Ini yang saya bilang tadi, hati-hati. Sinyal uptrust divalidasi oleh sinyal sell. Nah, dia ini kalau udah di wake off kita sebut dengan uptrust. After distribution. Agak berbahaya nih kalau kita tarik garisnya yang mau jadi garis uptrustnya yang ini boleh dia angkat, dia turun dengan volume yang besar ya, validasinya volumenya besar pula nih. Aduh, ini stepping out sekaligus dia uptrust, dia low, ini yang menjadi high, ini menjadi low. Kalau yang ini tidak berhasil close di 3110, maka dia warning ya Bapak Ibu. Jadi harus close di atas 3. Kalau dia warning, maka kemungkinan bisa menjadi high. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Dia kalau close salah satunya ini, yang mana 2320 atau yang low ini, kayaknya yang di bawah, dia close, maka kita sebut dengan distribution. Dia biasanya close akan memberikan second chance to sell ya. Jadi ini last point of apa ya namanya. Berbahaya ya, kode struktur berbahaya. Sekarang berada di posisi warning. Weekly-nya saya mau mengatakan valid tidak valid, terpaksa menunggu besok. Kenapa belum bisa saya putuskan? Lihat, candle hijau memang besar kalau di daily, weekly, tapi volumenya kan belum cukup nih. Ya, dia candle merah ke atas, sinyalnya buy, tapi sinyalnya turn climax fall, jadi dia seolah-olah diangkat untuk dibanting. Itu weekly, ya mau kecuali tadi ini price-nya besar, volumenya besar. Ah, itu cerita berbeda, tapi kan masih bisa berubah sampai besok hari Jumat. Oke, kita turun lagi. VPA, ya namanya pembelajarannya, belum tentu harus kita beli, atau kalau beli bisa main fast trade ini. VPA MYOR. Nama juga analisa. Jadi saya analisa bisa 10 chart tiap hari, mungkin saya bisa beli cuma 1 atau 2. Nah, kita lihat daily-nya. Ini daily Bapak Ibu. Ini adalah akumulasi, dia semacam cucuk bawah. Ya ini nggak tahu, dia the best time for buying second chain. Nah, ini yang saya bilang, dia cucuk atas, cucuk bawah, rentan untuk stop loss hunter nih. Begini-begini, dia marking up. Ini hiperdomik ya, jadi kita cuma dikasih beberapa hari saja, dia di puncak langsung dia diguyur ke bawah. Nah ini yang pola-pola begini nih yang susah di saham-saham MYOR nih, berapa kali saya ketemu nih gini-gini. Dia untuk mengetes 2410 dia tes dulu sinyalnya ini no supply, tes supply ini, dia tes tidak ada supply maka dia naik. Ini sinyalnya ini, saya jelaskan di workshop ya. Hari ini effort to rise bullish sign. Jadi sinyal hari ini kuat karena dia break dan volumenya juga meledak Bapak Ibu. Boom ya. Volumenya meledak. Ini kalau Bapak Ibu tarik garis terjadi akumulasi. Kalau pegang, kalau mau main cepat ya inilah targetnya. Ya, targetnya 3000 saja. Ya itu dulu Bapak Ibu. Jual 50% di sini kalau naik let profit run karena khawatir weekly-nya tadi, weekly ditentukan besok, apakah dia akan bentuk new high atau dia malah marking down ke bawah ya. Jadi stop loss memang masih 2410 kurang 2 tick, berarti stop loss-nya itu bisa naik atau enggak ya? Harusnya bisa naik nih, bisa naik ya. Nanti kita cek mau stop loss di mana. Tapi dia tes dulu ke bawah ini Bapak Ibu, dia tes benar-benar 2410, jadi memang stop loss-nya kita tunggulah pullback sekali lagi dia break baru aman. Sebenarnya kalau dari sini stop loss bisa di sini yang agresif, swing low yang candle merah ini yang membuat dia bisa. Gimana ya? Lihat candle besok lah Bapak Ibu ya, candle besok. Kalau daily-nya bagus, weekly-nya tunggu besok. Biar di situ dulu stop loss-nya. Kita cek dengan di situ tuh di mana? Ya, di situ tuh 2410 kurang 2 tick ini. Sekarang kita cek dengan
Evol. Nah, Evol ini juga hilang ya tutorialnya, jadi jangan tanya dulu. Kalau ada waktu nanti saya akan bikin tutorial tentang Evol. Baca aja buku Richard Am dah, Evol Emyor. Ya Bapak Ibu baca buku Richard Am. Ini sudah saya tulis ini. Cuman orang tidak semua hobi baca, itu masalahnya. Nih, Bapak Ibu kalau mau tutorialnya, Bapak Ibu baca buku Richard Am sama buku Anna Colling ya. Anna Colling, chapter 12. Nah, yang bisa membuat stop loss-nya di atas itu yang ini. Swing low-nya di bawah ini tuh. Itu bisa, kalau yang agresif. Yang konservatif ya masih di bawah Bapak Ibu. Karena dia banting dulu ke bawah, dia naik ke atas. Volume kecil ya, cuman untuk tes ada supply nggak. Sekarang nggak ada, baru dia naik. Oke, jadi yang agresif di sini, yang konservatif biar aja dulu di bawah stop loss. Kita cek dengan VBP Weekly Emyor. Nah, setelah itu kita cek VBP-nya. Oh, kenapa dia tes ke bawah? Karena ada demand. Ada demand yang dites 2 kali. Ini demand zone-nya nih. Ya, Bapak Ibu, ini demand zone nih. Dia sudah tes 2 kali. Tes sekali, tes 2 kali, dia naik. Nah, sekarang kalau lihat dari ini, bagus ya. Kalau kita nggak lihat tadi itu, low high, dia turun. Nah, ini ciri-ciri ditahan oleh demand nih. Cucuk. Ah, dekat-dekat ini berarti ada demand dia. Naik, dia tes sekali, naik lagi. Ya, penentuannya dia harus close di atas 3100, 3010. Weekly-nya harus tunggu besok. Maaf ya, Bapak Ibu. Harus tunggu besok weekly-nya. Sekarang kita cek dengan VBP Emyor. Nah, kita lihat daily-nya saja lah yang valid. Mau paksakan weekly, analisa weekly, tapi di hari Kamis tidak valid juga. Ini dia demand zone-nya, dicucuk sekali, buktinya ada demand zone di sini. Ya. Dia tes karena ada demand zone. Tes, dia naik. Ya, 3010 tadi. Stop loss yang agresif yang ini yang membuat kita bisa memasang stop loss agresif karena dia ada demand-nya. Dia naik ke atas. Di atas ini ada supply sedikit ya Bapak Ibu. Itu ya kita pasang target. Jangan jual setengah aja lah, takutnya late profit dan akan membentuk pattern baru dia kalau berhasil close di atasnya. Kalau lihat di daily-nya memang ini ada demand. Jadi Bapak Ibu, ini adalah demand, itu yang dites oleh candle ini. Kalau kita ragu agresif stop loss ini, ambil stop loss yang di bawah demand zone. Di sini stop loss bisa. Ini super agresif lah kalau candle merah ini. Tapi kalau lihat ini demand zone, kita ngambil di bawahnya. Ini demand zone, ya ini ambil di bawahnya kalau yang agresif. Tapi kalau kita lihat zona ini, demand zone-nya ada di bawah. Oke, kita cek dengan setelah itu, kita cek dengan DOM Emyor. Kita mau lihat dengan dominasi rasio, asing lokalnya, dominasinya seperti apa, asing dengan lokal. Kalau kita lihat, untuk hari ini, tanggalnya sudah benar ya. Lokalnya kecil aja, asingnya kecil aja, 7,8%. Lokalnya yang 92,2%, begitu terus-terusnya. Sempat besar dia di atas 10% dalam 50 hari. Tapi juga dalam 100 hari. Tapi kemudian dalam 2 hari dia kecil. Jadi sempat ada pembesaran ya asingnya, dominasinya. Sekarang kita cek dengan foreign flow. PIF Emyor. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Emyor. Wah, luar biasa ini ya, Bapak Ibu. Emyornya memang disupport oleh asing. Kita bisa lihat, Bapak Ibu, asingnya untuk Emyor, Mayora Indah itu dia distribusi asingnya sampai bulan Juni ya. Akhir Juni. Awal Juli mulai ada sedikit-sedikit. Tapi pertengahan Juni nih ada yang besar spiky asing masuk di sini. Setelah itu dia tancap gas ke atas. Sahamnya bergerak naik sampai awal Oktober saja. Sempat asingnya juga masih dorong. Di sini terjadi divergensi. Sahamnya turun. Mungkin profit taking tapi asing setelah akumulasi. Nah, di sini penurunannya
tidak setajam kenaikannya. Jadi memang asingnya keluar, tapi kecil-kecil saja. Lihat downtrend juga dia di situ. Hari ini asingnya net buy 2,95 miliar, dalam 5 hari tercatat net sell minus 4,02 miliar, dalam 20 hari tercatat minus 78,52 miliar. Tetapi dalam 60 hari, besar nih net buy-nya, tercatat masih ada 204 miliar asingnya net buy, dalam 1 hari tercatat net buy 438,4 miliar. Jadi memang mulai Juli ini asingnya besar sekali net buy-nya. Mungkin mereka kalau dilihat dari bulan Juli masih posisinya profit ini. Ya, taruhlah dia berada di tengah-tengah ya. Besar juga soalnya. Yang pas di harga ini 2.500-an. Oke, itu dia foreign flow untuk MYOR. Kita cek dengan tren MYOR. Setelah itu urutannya Bapak Ibu bisa lanjutkan. Trennya gimana? Q3 dia IPS growth-nya kecil, minus 0,39 kecil saja. Kalau ini kita anggap benar, ada disclaimer-nya ya, maka dia overvalue dia harga sahamnya. Di sini dia mantul di zona support, ada di bawahnya. Di atasnya ini adalah resisten, become resisten mungkin ya. Ini banyak nih level-levelnya yang kita perlu waspadai karena sebelumnya ada resisten yang di break. Targetnya ya di atas, kalau dia harus close di atas 3010. Nah, di 3010 ini krusial Bapak Ibu, karena kalau dia close di atasnya mungkin dia untuk high baru. Kita lihat dengan PWS MYOR, kita pakai Heikinasi di P2 Walusiwa chart. Buy-nya ada satu dan yang lainnya netral saja. Tidak ada gap. Sudah ada flowernya. Alhamdulillah, dia mudah-mudahan ini bottoming ya. Ini sinyal buy juga. Volumenya sangat besar, spreadnya dia rata-rata, close-nya tinggi. Ini penting nih, akumulasi dan strong. Biasanya kalau udah begini Bapak Ibu, dia akan turun. Ini zona abu-abu ini kita beli. Contohnya beginilah. Ini kan dia ada kebentuk dulu ini, baru ada sinyal buy. Nah, setiap dia lewat atas, dia akan masuk ke bawah abu-abu ini. Nah, di abu-abu ini kita buy. Stop loss-nya naik terus ya di bawah sini. Dia naik ke atas lagi, setiap dia masuk, stop loss-nya naik lagi. Ya gini stop loss-nya di sini ya gitu ya. Stop loss-nya di bawah ya Bapak Ibu, kita bikin terus. Setiap dia masuk abu-abu ini posisi buy on weakness. Oke, gitulah. Ini memang ada, kalau kita agresif ya kena stop loss di sini. Oke, sekarang dia naik. Nanti dia naik, dia turun, dia abu-abu itu posisi buy on weakness Bapak Ibu. Oke, itu dia urutannya untuk minimal Bapak Ibu bisa ikutin step by stepnya dari tadi cek speedometer sampai sekarang chart PWS, bisa pakai chart yang lainnya juga variasi. Sekarang kita lihat saham-saham lainnya. Ini analisa singkat saja Bapak Ibu, mungkin 3, 4 atau 5 chart saja. Kita mulai dengan ITMG, kita cek alertnya dulu ITMG. Ya, apakah fresh ITMG? Boleh dikatakan fresh juga. Terakhir bulan Agustus kita cek dengan Speedo ITMG. Kenapa ya dia ada alert? Diguyur. Ekstrim, hati-hati ya Bapak Ibu, dia sudah ekstrim. Jadi terlalu tinggi. Kita cek dengan Star ITMG. Dia tidak ada ini di itu. Oke, ITMG ini sudah bergerak menguat. Silakan Bapak Ibu lanjutkan analisanya step by stepnya, checklistnya mengikuti tadi analisa MYOR ya. Itu step by stepnya. Nah, Bapak Ibu pakai chart weekly-nya. Sekarang kita cek dengan VPA ITMG. Tentu Bapak Ibu silakan mulai dari monthly gitu. ITMG sinyalnya potensial buying climax, sudah greedy, sudah ekstrim, dia keluar sinyal sell. Bukan sell, maksudnya sinyal potensial buying climax. Besok butuh candle merah ini Bapak Ibu. Ya, seperti inilah ya. Jadi kalau candle merah divalidasi, ini adalah uptrust ya, semacam stepping out, sinyal VPA-nya sinyal keluar. Ya, dia nutup gap, kalau ada tersisa gap, dia takut ada gap, dia tutup dulu. Ini sinyal ekstrim ya. Ini ada gap. High, low, mungkin dia turun low untuk naik lagi. Harus lihat weekly-nya ya Bapak Ibu. Sekarang volumenya, kalau melihat volumenya sebenarnya meledak nih. Rapi dia, terjadi akumulasi di akumulatifnya. Oke, itu kita lihat foreign flow. PIF ITMG. Nah, Bapak Ibu yang punya ITMG bisa lakukan analisa selengkap tadi ya, MYOR.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ITMG, Indo Tambang Raya Megah, Bapak Ibu. Kita lihat volatilitas dari asingnya keluar masuk signifikan juga. Tapi korelasinya juga tidak terlalu tinggi ya. Di sini kalau kita lihat hari ini asingnya sudah beberapa hari sejak awal November akumulasi terus. Hari ini asingnya net buy 30,58 miliar, dalam 5 hari tercatat 94,12 miliar. Dalam 20 hari net buy 197,64 miliar, jadi bertambah besar ya. Dalam 60 hari 192,83 miliar, sedikit stagnan. Dalam 100 hari asingnya net buy 197,06 miliar. Jadi memang lihat ini volatility-nya masuk keluar, sekarang dia masuk lagi kuat sejak akhir Oktober. Oke. Itu dia. Sekarang alert ke berikutnya ada ISAT dan Excel. Alert ISAT. Kayaknya ini ISAT ini dia sudah keluar deh. Iya, jadi freshnya itu bulan 10 ISAT ini Bapak Ibu. Kemarin bulan 11 ada lagi, jadi udah 4. Ya nggak tahu juga, harus kita cek dengan Speedo ISAT. Speedo ISAT dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star ISAT. Bapak Ibu cek weekly-nya ya. Oh, ISAT sudah masuk zona hope. Kemarin tuh kalau mau beli itu sebenarnya ketika dia zona-zona ini nih, habis panic terbitlah hope, sekarang sudah di hope, dia mudah-mudahan dia bergerak ke grid. Nah, cek weekly-nya ya, pakai Westar. VPA ISAT. Nah, ini juga Bapak Ibu cek monthly-nya. Daily. Oh, dia bottoming ini. Daily-nya. Bottoming, cucuk. Dia naik. Ini kemarin alert, pullback dulu. Oh, tidak berhasil close di atas 2.500. Iya, dia alert tadi sempat naik, tapi dia ada supply masuk, tapi dia tidak tune ya. Indicate move. Ini sinyalnya day move indicate strength, ada penguatan. Masih trend up. Ya, masih trend up. Kita di sini ada zona supply and demand mungkin. Bapak Ibu cek pakai VBP. Sekarang saya mau PIF aja. PIF ISAT untuk melihat foreign flow dari ISAT. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ISAT, Indosat. Sepertinya dia baru stock split ya, harganya di sekitar di sini. Bapak Ibu bisa lihat ini Juni dia bottoming, asingnya net sell, baru dia naik lagi ke atas. Ya, cukup volatile juga. Ini mulai turun juga, dia mulai akhir Oktober. Lalu hari kemarin alert asingnya besar, hari ini juga ada alert tapi asingnya net buy. Tapi tidak sebesar kemarin waktu alert pertama. Asingnya hari ini tercatat net buy 23,24 miliar asing net buy. Dalam 5 hari 41,12 miliar asingnya tercatat net buy, tetapi dalam 20 hari ternyata asingnya tercatat net sell 107,24 miliar. Dalam 60 hari berbalik lagi asingnya net buy 78,6 miliar. Baru dalam 1 hari ada 363,8 miliar asingnya net buy. Oke, itu dia Bapak Ibu foreign flow untuk saham ISAT. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya setelah ISAT kita punya Excel ya. Alert Excel. Ini ada yang nanya nih Japri ke saya. Saya nggak bisa jawab karena belum lihat chartnya. Kita lihat alert Excel. Oke, Excel ini fresh Bapak Ibu. Alert terakhir bulan 9. Sekarang tanggal 21 bulan 11 dia ada lagi. Mudah-mudahan dia fresh ini. Kita cek dengan Speedo. Silakan yang kemarin mau bertanya tentang saham Excel, Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Detail ya, seperti tadi. Nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan trading plan-nya. Speedo Excel. Bagaimana speedometernya? Dia berada di zona grid, artinya hari ini demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Excel. Rotasi saham relatif tingkat komposit yang melemah 0,5 ya. Jadi dia Excel ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari dia menguat ya Bapak Ibu dibandingkan relatif tingkat komposit. Hari ini dengan pelemahan komposit dia terjadi akselerasi. Ini harus cek weekly-nya lah Bapak Ibu sendiri ya. Karena dia sudah berada di zona grid, mudah-mudahan bagus juga. Kita lihat dengan VPA Excel.
Berikut ini adalah chart price volume untuk Excel. Sinyalnya dulu lah. Hari ini dia demo indicate strength, tapi bentuknya begini ya. Ini volatilitas daily-nya tinggi nih. Setiap dia naik, supply-nya masuk, demand-nya masuk. Ini dia naik, supply masuk, tekan ke bawah, demand-nya masuk. Begitu polanya nih, Bapak Ibu. Apakah karena banyak yang day trade ini? Begini, volatilitas ini cocok untuk day trade lah ya. Gimana ya? Kalau ini adalah akumulasi, selling climax, auto reaction secondary test, dia tes di sini. Ya, nanti weekly-nya dia tunggu break dulu perdonciannya. Karena volumenya juga ya begitu-begitu saja nih. Apa ya? Harus dilihat apa ini? Ya itulah Bapak Ibu, coba analisa dulu secara lengkap, lihat monthly-nya, weekly-nya. Sekarang kita lanjut dengan foreign flow. Takutnya lebih dari 1 jam, bosan pula Bapak Ibu dengar suara saya ini. Walaupun katanya, Pak Roy, tolong buat aftermarket close, saya sudah kangen suaranya. Saya agak-agak nggak percaya juga. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Excel Bapak Ibu dengan perintah pivot. Kita lihat seperti ada yang berkomentar kemarin, Pak Roy ini asingnya kelihatannya ada akumulasi. Ya, kita lihat mulai kapan nih? Mulai akhir Agustus lah ya ke sini. Mulai di sini nih akhir Agustus. Asingnya akumulasi besar, disitulah terjadi lonjakan, trennya mulai berbeda. Ini agak flat, ini agak uptrend. Di sini juga kita lihat ada golden cross, ini hijau ke atas berarti akumulasi asingnya cukup kuat. Sementara sahamnya bergerak begitu-gitu saja. Hari ini asingnya net sell minus 6,81 miliar. Ya, dia net sell. Lalu kita lihat dalam 5 hari terjadi akumulasi 26,95 miliar net buy. Dalam 20 hari tercatat net buy 119,1 miliar dan 60 hari tercatat net buy 446,12 miliar. Dalam 1 hari tercatat net buy 485,2 miliar. Jadi memang asingnya ke direksi akumulasi ini untuk saham Excel. Tapi sahamnya masih sideways, nggak kemana-mana. Bapak Ibu silakan pakai chart time frame lebih besar ya. Saya rasa itu aftermarket close untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah ucap. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini ya. Bapak Ibu ada yang nanya workshop nanti lah ya Bapak Ibu. Mungkin bulan Desember nanti saya dapat jawaban apakah kita mendapatkan ruangan atau tidak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kelas. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.